Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang komunikasi dalam konseling. Apa saja yang kita bahas dalam kesempatan ini? Yang pertama, pengertian. Yang kedua, jenis komunikasi. Yang ketiga, macam-macam komunikasi. Yang keempat, faktor penghambat. 5, teknik komunikasi, karakteristik proses. Ayo kita mulai dengan apa yang dimaksudkan dengan komunikasi. Komunikasi adalah sebuah tindakan mengirim dan menerima pesan. Komunikasi yang efektif tercapai bila pengirim pesan menerima feedback yang diinginkan. Efektif bila informasi yang dikirimkan ke penerima, dalam hal ini penerima pesan, dan pengirim pesan memastikan bahwa penerima pesan sudah menerima. Apa yang dimaksudkan dengan konseling? Kita sebelum ke pengertian, kita bahas asal usul dari kata konseling. Konseling berasal dari bahasa Latin antara lain concilium, artinya dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sehingga Kavanagh mendefinisikan konseling adalah menunjukkan suatu hubungan antara pemberi bantuan, dalam hal ini konselor, yang terlatih dengan seseorang yang mencari bantuan, dalam hal ini klien, di mana keterampilan dimiliki oleh konselor dapat memberikan bantuan dan suasana yang dibuatnya membantu klien belajar untuk berhubungan dengan dirinya sendiri, orang lain dalam cara-cara yang lebih baik, tumbuh dan produktif. Sehingga kita menyimpulkan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli, dalam hal ini konselor, kepada individu yang mengalami sesuatu masalah. Individu ini adalah klien kita dengan tujuan mengatasi masalah klien. Sebagai perawat, kita juga melakukan konseling keperawatan. Apa yang dimaksudkan dengan konseling keperawatan? Konseling keperawatan adalah bantuan yang diberikan perawat dengan menggunakan interaksi yang mendalam dan kesiapan perawat untuk menampung segala ungkapan permasalahan dan perasaan klien, meliputi kognitif, afektif, behavioral, sosial, emosi, religius, sehingga perawat sebagai konselor dapat memberikan alternatif pemecahan masalah untuk menjaga kestabilan emosi dan motivasi klien dalam menghadapi persoalan. Ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal ini juga disebut dengan komunikasi intim. Itu contohnya komunikasi yang terjadi saat kita merenung, berdialog dengan diri kita sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Misalnya kita sementara tidur di tempat tidur. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Contohnya komunikasi dengan klien, pacar, teman, guru, sahabat, orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga adalah komunikasi massa. Itu komunikasi yang terjadi di antara di website atau blog atau kan di YouTube dan lain-lain. Bagaimana kita menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal? Faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi interpersonal agar meningkatkan kualitas komunikasi antara lain percaya. Faktor pertama, seseorang percaya atau yakin dia tidak akan dirugikan atau dikhianati oleh orang lain, maka dia pasti lebih mudah membuka dirinya. Percaya terhadap orang lain akan tumbuh bila orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman dalam bidang tertentu dan bisa diandalkan, serta jujur dan konsisten. Yang kedua adalah hubungan kekuasaan. Orang yang akan mudah tunduk bila memiliki kekuasaan. Yang ketiga adalah kualitas komunikasi dan sifatnya. Ini akan menggambarkan adanya keterbukaan bila yang dimaksud dan tujuannya sudah jelas, harapan sudah dinyatakan, maka sikap percaya akan muncul. Yang kedua adalah perilaku suportif yang akan meningkatkan komunikasi. Cirinya bagaimana? Yang pertama deskriptif, penyampaian pesan, perasaan, dan persepsi tanpa menilai atau mengecam kelemahan atau kekurangan klien maksudnya.
Yang kedua adalah orientasi masalah. Kita mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama, mencari permasalahan masalah, mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan dan menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Ciri sportivitas kita yang ketiga adalah spontanitas, yaitu sikap jujur kita dan tidak mempunyai motif yang terpendam yang di luar keinginan kita. Yang keempat adalah empati, menganggap orang lain sebagai suatu persona. Kita perasaan empati kan tahu, kita merasakan apa yang dia rasakan. Yang kelima adalah persamaan. Ya, di sini adalah tidak perbedaan, tidak mempertegaskan perbedaan. Komunikasi tidak melihat perbedaan, status dan lain-lain, hormat dan lain-lain. Yang keenam adalah profesionalisme, yaitu kesediaan kita untuk meninjau kembali pendapat diri sendiri. Lalu faktor yang ketiga adalah sikap terbuka dalam kemampuan dalam komunikasi, menilai secara objektif ya, kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, orientasi ke isi, pencarian informasi dari berbagai sumber, dan kesediaan untuk mengubah keyakinan profesionalisme kita. Selanjutnya kita masuk ke faktor penghambat dalam komunikasi. Ada 3 faktor utama penghambat dalam komunikasi. Yang pertama adalah motivasi. Mempertahankan diri dari kemungkinan terlihatnya tidak adekuat, misalnya diam. Kenapa kita diam? Karena takut terlihat konyol, takut akan kemungkinan dipengaruhi orang lain. Dalam hal ini konselor dan klien berespon terhadap pikiran mereka masing-masing. Jadi duduk tapi dengan berpikir dengan pikirannya masing-masing. Berusaha mengevaluasi motif-motif dari pihak lain, sehingga karena tidak mendengarkan, yang terjadi adalah kehilangan sebagian informasi dan komunikasi defensif dari pihak lain. Faktor yang kedua adalah halangan psikologis. Halangan psikologis mengakibatkan kegagalan memori ingatan kita. Kemungkinan terjadi adalah kita lupa. Tidak ada informasi yang diingat atau dilupa atau bersifat selektif. Terjadinya distorsi dari informasi, lalu kesulitan dalam bahasa, kita sulit menemukan kata-kata yang tepat yang menggambarkan sesuatu, lalu sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk berbicara dengan klien kita. Faktor yang terakhir adalah cemas. Timbul karena konselor kita sebagai konselor takut dikritik atau dinilai buruk. Kita merasa informasi yang kita berikan dapat memberikan kekuasaan bagi orang lain untuk mencelakakan dirinya. Lalu bagi pasien, dia takut karena konselor mengetahui sebenarnya cerita yang ia miliki. Lalu dia juga takut cemas terhadap pertanyaan-pertanyaan konselor yang mendatangkan pikiran yang selama ini yang dia hindari. Lalu kita masuk kepada macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi, seperti kita ketahui bahwa komunikasi itu ada 2, verbal dan non verbal. Tahu semua ya. Lalu kita masuk ke tujuan konseling. Tujuan itu ada 5. Yang pertama self aktualisasi diri kita, yaitu konseling dilakukan untuk mengeksplorasikan dan mengembangkan potensi klien, dan salah satu manifestasi potensi diri tercapainya aktualisasi diri. Seorang klien akan merasa dapat mengapresiasi aktualisasi diri apabila perawat memberikan kesempatan dengan tidak membatasi potensinya. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah personal growth dan personal development. Pertumbuhan dan perkembangan individu dalam bersikap, berinteraksi, dan kecakapan dalam pengambilan keputusan menjalani hidup merupakan bagian dari tujuan dilaksanakan konseling. Yang ketiga adalah openness. Openness ini adalah sikap menghargai orang lain yang peduli terhadap masalah dan kebutuhan orang lain. Menjaga hak dan privasi orang lain merupakan aspek yang terwujud dalam hubungan yang harmonis. Klien menghargai profesi perawat, sebaliknya perawat juga menghargai profesi klien. Faktor yang kelima, effectiveness.
Setelah mengikuti konseling, seorang diharapkan menjalani hidup lebih efektif, lebih efisien, dan sistematis dalam memilih alternatif pemecahan masalah. Dengan konseling yang kita lakukan, klien mampu memilih jenis perawatan, kamar rawat, dan seterusnya. Yang tujuan kelima adalah kompeten. Bertambahnya kemampuan baik dari aspek afektif, kognitif maupun behavior merupakan salah satu tujuan penting dalam konseling. Kemampuan klien dalam memahami diet yang tepat, aktivitas yang teratur, dan pentingnya mengontrol aktivitas, penyakit, mengontrol gula darah, hipertensi, misalnya pasien dengan hipertensi atau pasien dengan DM, secara teratur merupakan contoh dari kompeten yang dimiliki klien setelah dia mengikuti konseling. Apabila kita memberikan konseling tentang bagaimana ketaatannya dalam mengontrol, kepatuhannya dalam mengontrol gula darah, kepatuhan dalam mengontrol tensi, tekanan darahnya. Selanjutnya kita masuk pada teknik-teknik komunikasi dalam konseling. Dalam melaksanakan konseling, penggunaan teknik merupakan salah satu cara agar proses konseling dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Ada 3 teknik antara lain authoritarian atau direktif, yaitu suatu teknik di mana proses konseling berpusat pada konselor. Konselor mempunyai tanggung jawab penuh dalam pemecahan masalah klien, sehingga pada teknik ini konselor nampak dominan dalam proses konseling. Teknik yang kedua adalah teknik non-direct. Suatu pendekatan di mana konseling diberikan kesempatan lebih banyak untuk memimpin. Jadi suatu kesempatan di mana konselor memberi kesempatan lebih banyak untuk memimpin wawancara dan mempunyai tanggung jawab atas pemecahan masalahnya sendiri. Teknik yang terakhir adalah teknik edetik. Merupakan teknik proporsional di mana konselor menggunakan cara yang tepat sesuai dengan kondisi klien dan masalahnya. Selanjutnya kita masuk pada keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama, keterampilan observasi. Dalam mengobservasi sesuatu hal yang perlu diperhatikan antara lain pengamatan objektif, yaitu tingkah laku yang kita lihat, dengar. Yang kedua adalah interpretasi, penafsiran, yaitu kesan yang kita berikan terhadap apa yang kita lihat, amati, dan kita dengar. Keterampilan yang kedua adalah mendengar. Terdapat 4 bentuk mendengarkan yang bisa kita gunakan sebagai sesuatu situasi yang kita hadapi. Antara lain, mendengar dengan pasif, yaitu kita diam saja. Dilakukan bila klien dan keluarga sedang menceritakan masalahnya. Yang kedua, memberi tanda perhatian verbal dan non-verbal, seperti ya, oh begitu, lalu, terus, atau sesekali kita mengangguk kepala kita. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan untuk mendalami dan mengklarifikasi. Mendengarkan dengan aktif, yaitu dengan memberikan umpan balik, merefleksikan isi ucapan dan perasaan klien dan keluarga. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Semua jenis pertanyaan dapat dikelompokkan menjadi pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup, yaitu menghasilkan jawabannya hanya ya dan tidak. Sedangkan pertanyaan terbuka, pertanyaan biasanya memakai kata-kata tanya bagaimana atau mengapa dan lain-lain. Nah, untuk itu tolong belajar kembali teknik komunikasi dalam terapeutik keperawatan. Ada beberapa jenis bagaimana cara kita menggunakannya. Selanjutnya, kita masuk pada tahapan konseling. Ini hampir sama dengan tahapan proses interaksi yang kita lakukan pada teknik komunikasi terapeutik kita. Tahapan konseling itu ada tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Pada tahap awal, apa yang harus kita lakukan? Yaitu membangun hubungan saling percaya, sukarela, asas rahasia, sukarela, keterbukaan dalam kegiatan kita. Menjelaskan
definisi masalah yang dihadapi ketika ketika hubungan terjalin dengan baik. Selanjutnya membuat penafsiran dan penjagaan. Ketiga adalah kontrak waktu, kontrak tugas, kontrak kerjasama. Pada tahap inti, mengeksplorasi masalah klien lebih mendalam. Yang ini dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialami. Dalam hal ini, konselor melakukan penilaian kembali bersama klien. Tahap inti juga kita menjaga hubungan konseling tetap terpelihara. Tahap terakhir, kedua belah pihak antara saya sebagai konselor dan klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling kita. Penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun sebelum proses konseling, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling. Dalam hal ini kita melakukan penilaian segera dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Kita masuk pada karakteristik konseling. Karakteristik konseling ada 5. Yang pertama adalah pedagogis. Bersifat pedagogis, layanan konseling yang perawat berikan merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan bagi klien, terutama masalah-masalah kesehatan. Yang kedua, melihat potensi klien, bukan kelemahan. Yang ketiga, menggembirakan klien. Nah, bagaimana kita cara menggembirakan klien? Yaitu dengan cara acceptance, yaitu konselor menunjukkan sikap terbuka dan siap membantu konselor klien kita dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, bagaimana kita menggembirakan klien dengan konsisten antara ucapan, perbuatan yang tulus dan apa adanya. Lalu kita memahami dengan hati dan empati terhadap masalah klien. Selanjutnya, konselor tidak menghakimi atau memvonis, membuat penilaian terhadap masalah klien. Lalu terakhir dengan humor, memuji yang harus positif. Kita memberikan menyisipkan ucapan-ucapan yang humor, lalu memuji hal-hal yang positif yang dimiliki oleh klien. Karakter yang keempat adalah bersifat humanistik religius. Konselor dalam hal ini memandang bahwa interaksi yang dilakukan dengan klien merupakan tindakan yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, menghargai, menjaga privasi, serta memperhatikan nilai-nilai moral dan keagamaan. Itu merupakan sebagai solusi dalam mengatasi persoalan klien. Yang kelima adalah klien sebagai subjek. Ini kita memegang peranan dan memutuskan tentang dirinya. Tugas utama konselor adalah membantu mengurangi atau memecahkan masalah klien. Konselor membantu memberikan alternatif solusi. Klienlah yang mempunyai hak dan kewajiban, wewenang membuat keputusan tentang dirinya sendiri. Konselor hanya membantu memberi alternatif, bukan memvonis atau menilai. Pra-interaksi, tahap interaksi, dan tahap terminasi. Pada tahap pra-interaksi apa yang kita lakukan? Yaitu memberikan salam, menyapa pasien dengan senyuman, lalu kita memvalidasi, evaluasi validasi, lalu kontrak waktu, kontrak tempat, dan topik. Sedangkan pada tahap kerja kita mulai melakukan dengan teknik-teknik komunikasi yang kita miliki, dan kita melihat kembali bagaimana apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menggali persoalan-persoalan pasien. Selanjutnya pada fase terminasi, jangan lupa pada fase terminasi kita melakukan evaluasi subjektif dan objektif. Kita lanjutkan dengan rencana tindak lanjut kita. Dalam rencana tindak lanjut kita melakukan kontrak waktu yang akan pertemuan yang akan datang. Kita kontrak waktu, tanggal, jam, tempat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.